everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Dade Akbar. Dia adalah founder dan juga content creator dari Instagram Warteg Gourmet yang mempunyai tujuan menaikkan derajat makanan Indonesia dengan caranya sendiri. Kita akan ngobrolin gimana sejarahnya Warteg Gourmet, his passion project, dan kenapa passion project itu sangat penting. Selain itu kita akan ngebahas tentang pentingnya taking action. Kalau kalian punya ide atau passion atau dream, kalian harus cepat-cepat mulai. Karena kalian gak akan pernah tahu perjalanan kalian itu akan membawa kalian kemana. Oke, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di YouTube channel kita di Ray Jensen Radio Podcast. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Buat further updates, please check out our Instagram di Ray Jensen Radio. Oke, without further ado, please welcome Dade Akbar dari Warteg Gourmet. Enjoy the show. Dade Akbar dari Warteg Gourmet. Welcome back to the show. Welcome back. Welcome to the show pertama kali. Thank you udah diundang ke sini. Akhirnya, jadi kita kenalan di Bali. Yes. Di tempatnya teman kita Maxi. Yang katanya lu pernah kerja jadi intern. Iya. Nanti gue mau tanya tentang itu. Soal inspirasi katanya orang content creator kerja di kitchen sebagai intern untuk cari inspirasi. Betul. Yes, tapi pertama-tama Warteg Gourmet dulu, Mas. Yes. Awalnya gimana? Gue tahu konten lu itu tahun berapa ya? 2000, udah lumayan lama sih ya. Lu bikin kapan? 2000 sekitar 2015, 2016 ya. 2016. Yeah. Sorry, ngomongnya deket ini. Oke, 2015. 2015, yes. Nah iya awal itu yang kayak warteg tapi spellingnya di Prancis-Prancisin. Iya. Yeah. Yes. Wah kayak gila nih orang. Apa maksud dari konten ini? Jadi gini Ray. Jadi awal mulanya itu sebetulnya ketika gue pulang pas kesini. Jadi gue tuh sempat, jadi abis gue nikah waktu itu gue kerja di Singapura. 2010, 11, 12, 13 gue pulang. Ya gue menemukan sesuatu yang beda gitu. Karena waktu di Singapura itu kan gue suka banget makanan. Ya pokoknya gue gak jauh-jauh dari makanan kampung lah kalau gue gitu kan. Jadi ketika gue di Singapura tuh gue. Hawker no? Iya hawker. Tapi kan di hawker gak ada bubur ayam ya. Gitu, dan gak ada ketoprak juga gitu. Jadi ketika lo jauh dari Indonesia tuh emang ada dua hal yang hilang gitu ya. Yang lo kangenin. Keluarga sama makanan. Setuju banget. Ya kan? Keluarga atau teman-teman lah gitu ya. Dan makanan. Jadi dua itu doang tuh. Nah sampai pas gue pulang ke sini. Ya di sana pun gue sangat kesulitan mencari rasa yang medok gitu, medok Indonesia gitu. Jadi kadang-kadang suka dikirimin dan segala macam. Nah, ketika sampai pulang ke sini, gue tuh menemukan euforia yang beda gitu. Jadi kayak gue bisa ketemu lagi nih dengan makanan yang hari-hari gue cari banget di sana gitu. Jadi gue menemukan bahwa makanan-makanan lah seperti makanan, menurut gue ini makanan mewah gitu loh. Jadi gue makan siang bisa makan warteg, beli soto ayam, pulang makan sop kambing tuh kemewahan buat gue. Yang ternyata tidak bisa dilihat sama teman-teman gue di sini gitu. Menurut gue biasa aja teman-teman gue kayak ya normal aja sih itu mah. Tapi gue kayak enggak sih. Karena lu udah sempet kehilangan sebelumnya gitu. Ya. Jadi menurut gue ini mewah banget. Jadi gue ketika diajak makan kemana, semua pasti pada milihnya yang mahal-mahal, yang mewah-mewah, yang asik tempatnya gitu kan. Sedangkan menurut gue meriah yang beda gitu. Tapi zaman itu kan kayak setiap orang posting makanan gitu kan. Terus itu kayak, Instagram juga belum lama gak sih? Belum lama. Iya. Awalnya itu sebenarnya tuh gue tuh di pet dulu. Oke. Nah di pet dulu. Anjing gue sampai lupa loh. Ya gue juga setelah gue ingat-ingat lagi anjing awal dari pet gitu kan. Terus akhirnya. Awalnya dari pet konten lu tuh? Dari pet gitu kan. Jadi harus makan siang orang-orang posting ini ya gue posting makanan gue juga gitu. Tapi kan gue gak bisa motret makanan seada-adanya makanan gue gitu. Ya biasa aja gitu. Terus gimana ya biar gue bisa agak eye catching sedikit nih gue apain nih makanan gitu kan. Lu plating lah? Gue plating lah ala-ala gitu. Oke. Ingat gak waktu awal apa? Awal gue itu cuma nasi ayam. Jadi gue tuh antara sering bekal atau gue beli makan di belakang gitu kan. Sorry Bang. Oh gini. Takut
Ketutupan. Muka ganteng lu ketutupan. Justru aku mau bersembunyi di sini. Ya gitu. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Lalu terus gue kayak apalagi habis gue secara visual beda, kayaknya harus agak ngaco juga nih gitu. Nggak bisa kayak terlalu linear gitu loh. Maksudnya kayak lu udah gini terus kayak terlalu bagus gitu, kayaknya enggak. Jadi harus gue. Tapi lu emang kerja di bidang itu, produksi gitu? Iya, gue basic gue tuh seni rupa, basic gue desain gitu. Jadi emang basic gue dulu di advertising. Jadi memang ya basic gue seni lah gitu ya. Bener banget sih yang lu bilang. Gue inget ya kalau nggak kangen keluarga, kalau lagi tinggal luar negeri itu kangen makanan. Iya. Dulu gue di Prancis, gue tinggal sama orang Indo di rumahnya. Tapi dia nggak pernah makan makanan Indo, jarang banget. Dia bilang rasanya nggak otentik, Rey. Aduh, tante kan, tante tapi saya kangen banget. Akhirnya dibeliin Indomie, terus nggak enak, nggak tahu Indomie diproduksi di Belanda gitu. Oh iya, beda emang itu juga. Beda. Micin dan kimia-kimianya kurang lah. Gitu. Kurang mantep gitu. Tapi waktu dibawain kayak ada tour guide dari Indo, terus gue ketemu, gila gue kangen banget nih makanan Indo. Oh nih gue bawa sambal teri pete. Gila men, itu kayak gue makan. Pecah banget pasti kan rasanya nasi, kan kayak nasi ini gila. gitu. Iya. Terus dari warteg gourmet sendiri, untuk awal-awalnya goalnya apa? Apakah cuma purely iseng-iseng doang? Enggak sih. Ketika itu udah diaminkan oleh banyak orang, dalam arti kata banyak yang suka, ada banyak yang respon, kayaknya nggak bisa cuman, ya kayaknya gue merasa harus memberi meaning akan pesan ini gitu sebetulnya gitu kan. Jadi sebetulnya kan ada semacam yang waktu itu gue belum taunya kan iseng doang. Tapi ternyata gue lihat iseng doang. Gila ini orang iseng banget sih. Kerupuk spellingnya pakai Q. Iya gitu. Tapi kan sebenarnya di balik keisengan itu kan sebenarnya kan ada niat ya, ada niat dan ada pesan. Nah gue mencari sebenarnya apa sih pesan gue sebenarnya di balik keisengan ini gitu. Oh ternyata gue emang semembela itu dengan makanan Indonesia gitu. Karena gue suka ngerasa kayak gak mungkin sih lo bisa menjadi tuan rumah tapi gak di negeri sendiri gitu loh. Kadang-kadang. Maksudnya apa tuh? Iya, kalau lu sebagai orang Indonesia masih memilih makan hari-hari lu bukan makanan Indonesia, ya agak mental lu masih mental dijajah menurut gue. Gitu loh. Waktu itu ya, maksudnya sampai sekarang juga gue masih beranggapan bahwa ya kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Gitu loh, baru kita bisa membawa ini kemana-mana. Gitu loh. Dalam arti kata ini adalah bekal kita, bekal apapun. Gue di kreatif, mungkin di teman yang di kuliner para chef itu juga membawa ini sebagai pesan tersendiri gitu kepada dunia. I don't know, tapi intinya adalah ya inilah kita gitu. Lo belum bawa apa lagi selain yang punya kita. Jadi buat gue mungkin itu. Gue mau ngebawa bahwa di saat dimana orang-orang memilih untuk makanan, untuk mengkonsumsi makanan yang bukan makanan Indonesia, gue hanya mengingatkan kembali bahwa ada ini loh. Jadi gue melihat sebenarnya apa sih kenapa orang nggak hype banget sama gado-gado, sama nasi pete, nasi goreng kentang. Kenapa sih gitu kan? Gue melihat bahwa kayaknya ya udah bosen juga kali orang udah tahu gitu. Take it for granted gue rasa. Exactly gitu kan. Jadi gue juga baru nggak ngerasain itu ketika gue nggak jauh dari makanan Indonesia gitu kan. Dulu pasti ngerasain yang sama lah. Karena kan lu kan lama di luar juga. Jadi gue ngelihatnya oke, mungkin ini nggak bisa dilihat sama semua orang gitu. Tapi gue punya pengalaman ini pasti ada maksudnya gitu loh. Jadi gue ngerasa bahwa ya ini harus bukan dikenalin lagi ya. Cuman gue mau membawa diingetin lagi. Iya. Tapi caranya gimana? Gue nggak mungkin cuman motret makanan seadanya terus gue cerita tentang sesuatu. Kayaknya itu bukan kekuatan gue. Gue harus merubah ini menjadi sesuatu yang lebih menarik dengan pesan yang lebih eksentrik kesannya gitu. Jadi ya udahlah, mungkin itu adalah cara gue untuk mengenalkan makanan Indonesia dengan cara seperti ini. Iya, karena kocak sih. Bini gue nggak tahu warteg gourmet. Ya. Habis kita kenalan gue share kan. Terus kayak apa? Karedok, lo bilang apa karedok? Ya. Karedok ya? Char seidok. Terus kayak ini apa char seidok? Apa ya? Jadi mikir, oh ini karedok gitu. Oh alfabet soy sauce. Nah, ya kayak gitu. Jadi sebetulnya kayak pengen, ya kalau gue cuman kasih caption karedok ya orang ya udah gitu loh. Tapi gue kebaruan di mana lagi ya. Dan gue mau menyampaikannya dengan cara yang seringan mungkin. Ya orang juga tidak merasa
apa ya, ada apaan sih gitu. Tapi menggurui. Gitu, tapi lebih ya nyantai aja. Atau anyway ini adalah ekspresi gue gimana gue ngelihat makanan ini bisa menjadi apa yang menyenangkan gitu sebetulnya. Yes, dan tagline lu, who needs truffle when you got petai? Iya, Yes. when it's truffle when you have petai gitu. Exactly, who needs truffle when we got petai? Iya, exactly what we need gitu loh. Cuman just embrace apa yang lu punya. Jadi lu gak usah jauh-jauh sih. Iya bangga dulu dan tahu dulu sih. Iya bangga dulu, tahu yang dulu. Pengen. Salah satu goal podcast ini juga gue sering banget ngundang expert makanan Indonesia di sini. Karena ya gue sebagai chef juga, gue udah belajar sih. I spend couple of years belajar. Udah buka restoran Indo juga, tapi kayak it's so tiny gitu. Indonesia kan gede banget kan. Gitu loh. Dan makin kesini tuh makin banyak banget yang harus di-explore. Banget. Kalau lu lihat sekarang udah mulai ada gak sih kebanggaan itu dengan ada. Sebetulnya ada kebanggaan. Bangga, mungkin harus di-rephrase. Bangga mah pasti biasanya. Iya, bangga kita pasti. Bangga iya. gitu. Prakteknya, maksud gue itu. Prakteknya prakteknya ya gue nggak bisa bilang enggak dan nggak bisa bilang iya ya. Rata lah naik turun gitu. Cuman at least lo tahu dan lo kenal dan lo paham sekarang makanan Indonesia itu ada dalam peta perkulineran itu menurut gue cukup gitu loh. Cukup dalam arti kata ternyata orang masih bisa mau milih untuk bisa makan pecel gitu loh. Bisa makan ayam bakar atau makan gado-gado sebagai pilihan gitu sebetulnya. Iya, kemarin di conversation gua sama chef Yuda Bustara, dia celebrity chef, lu tahu dia kan? Tahu. Iya, dia ngomong, kan dia baru keluarin acara tuh Best Ever Indonesian Eats gitu loh, dengan harapan dia kasih tahu acaranya tuh di packaging buat orang luar, bukan buat orang Indo. Kalau misalnya orang Indo nonton mungkin ya interesting, tapi kalau orang luar yang nonton akan hopefully pengen visit Indo dengan tujuan wisata kuliner. Iya. Terus dia cerita ada this program yang akan solve kayak yang hopefully akan menaikkan makanan Indonesia di mata dunia gitu loh. Jadi kayak ada pemerintah program kerjasama sama Garuda Indonesia, ingredientsnya di ekspor keluar. Biasanya itu challenge-nya restoran Indo di luar, makanya itu salah satu jadi alasan kenapa makanan Indonesia itu rasanya nggak otentik di luar. Betul. Iya, biarpun harus di-adjust lah level pedesnya, sama contoh orang bule gitu ya. Iya. Kepedesan lah makan sambal roa atau rica-rica gitu bisa teriak-teriak, tapi still harus otentik rasanya. Nah problemnya kalau di luar itu mainly biasanya belinya di toko Thailand atau toko barang Southeast Asia yang lain. Nggak ada barang Indonesia asli. Nah ini mungkin kedepannya akan lebih baik dengan adanya program ini. Iya. Kayaknya sih kalau itu kan itu bagian dari solusi ya sebetulnya ya. Gimana caranya bisa achieve flavor Indonesia gitu di luar sana. Karena memang benar kata lo tadi. Kadang-kadang kalau di luar sana nggak ada ingredients ABC, substitute-nya mungkin nggak semantap yang kita punya. Gitu. Iya, karena kan bukan yang asli kan. Contoh kayak lo mau kayak Korea, lo kimchi dari Korea kan beda sama kimchi yang kita bikin di sini gitu kan. Iya, ingredients-nya beda jauh gitu. Sama aja mungkin tempe, tauco gitu. Mestinya yang dari Indo mestinya dijadiin yang paling top dong. Yes. Ngerti ya? Maksud gue kayak gitu sih. It's a good program dong sebetulnya. It's a good program, sayangnya ya kepotong pandemi aja mungkin nih ya. Oh belum jadi? Baru mau mulai programnya gitu. Karena kalau dia cerita ide acara travel show-nya ini aja udah dari tahunan yang lalu. Tapi ternyata harus dibikin waktu saat pandemi. Iya. Gitu loh, jadi si chef-chefnya pun gak bisa nyobain ke sana gitu, cuma kayak narasi doang. Gitu. Lu jalan-jalan gitu gak keliling Indo nyobain? Jalan-jalan sih, cuman gak sebanyak itu. Iya, gue juga baru sadar, kayak gue pikir gue udah ngiter kuliner gitu ya. Sebagai chef, oke, gue pencinta makanan Indonesia, gue sering upload juga soal konten-konten, tapi begitu dibandingin sama yang lain, udah kesini belum? Udah kesini belum? Belum. Gila banget. Standar-standar aja gue. Iya, ternyata setelah lo lihat lo jalan kayak gitu, ternyata emang kita tuh emang kaya banget aja sih. Dan sampai yang gue pikir udah ke semuanya, pas ketemu ngobrol sama lu kayak banyak banget juga yang belum dateng. Yes. Wah lu. Dan lu ketemu kayak gitu-gitu deh. Lu harus, ya kayak di Bali aja deh. Kemarin kita ngobrol sama chef di sana yang emang expert tradisional makanan Bali gitu.
Itu gila banget men, dimana dia cerita di desanya aja makan aja nggak pakai piring. Dia menolak piring, nggak ada micin di desanya. Oh ya? Pokoknya dia makan masih pakai batok kelapa semuanya. Wow. Masih tradisional recipe, nggak ada micin, garam juga dari laut. Langsung Wow. masih kayak gitu dan sampai sekarang masih di preserve gitu. Iya. Itu kan so cool Iya, kalau menurut iya, gua gitu. iya. Dan banyak banget Indonesia yang kayak gitu sih. Bener. Nah lu sekarang sibuknya apa sih? Sibuknya? Hmm. Sibuknya Kayak lu kerjaan lu apa sih? kerjaan gue masih pada dasar sih masih berhubungan dengan kreatif ya. Gitu. Yang kreatif dan kuliner. Jadi antara gue berhubungan sama konten, berhubungan sama konsep, kadang juga berhubungan sama dapur. Oke. Gitu. Kurang Jadi lebih. kayak gimana tuh? Jadi Jelaskan. Jadi kalau misalnya, jadi kayak gue masih bikin konten buat brand gitu kan. Gue masih motret. Basically gue juga jadi lu ada food photography. Agensi atau bukan sih? Atau PH atau gimana? Atau lu freelancean cabutan? Sebenarnya gue freelancean. Freelancean dalam arti kata gue kerja sendiri lah. Jadi apapun yang misalnya gue brand nih bro. Iya. Gue brand A. Terus kayak gue mau marketing, gue mau pakai jasanya lu. Gitu. Terus gue kontak lu nanti yang bikin timnya gitu. Iya. Oke. Gitu. Jadi basically biasanya nih yang terjadi adalah ketika lu kontak gue nanya lu mau ngapain gitu kan. Terus apa yang lu lihat dari credential gue nih sebenarnya lu ngeliat apa. Dan kita can work together towards apa nih. Lu pengen achieve apa, gue bisa support apa. Kurang lebih kayak gitu sih. Karena semenjak gue resign itu ya ini yang gue jalanin gitu kan. Maksudnya kreatif berhubungan sama kuliner. Lalu apa nih yang kita, karena gue waktu itu goalnya yaudah nih si Watu Gourmet nih gue explore. Ini bisa ngapain sih sebetulnya gitu. Makanya gue dari setahun pas gue ngeluarin Watu Gourmet, gue setahun masih kerja. Tahun berikutnya gue memutuskan untuk resign gitu kan. Jadi yaudah gue mau coba fokus di sini dan gue bisa ngapain sih sebetulnya. Nah gitu. Itu gimana sih? Decide buat kayak resign gitu kan berarti sudah ada income yang masuk dong. Iya. Ya kan? Possible income lah. Iya possible. Oh ya, tapi udah masuk dan dalam setahun itu udah. Jadi gini, jadi memang. Ceritain gue. Soalnya gue tuh would love to do this podcast atau kayak be a content creator yang berhubungan dengan kuliner Indo khususnya ya. Yeah. I would love to do it full time. Gitu loh. Iya. Tapi kan belum. Kalau gue sih gue rasa masih mungkin couple of years kali ya, hopefully. Iya. Gitu loh. Tapi kalau misalnya gue quit everything, gue nggak jadi tuh buka bar, gue bilang kayak nggak jadi, gue mau full time YouTube aja, bisnis gue yang lain, terus kayak udah gue ini aja full time. Duitnya dari mana bro? Kalau gue itu. Mungkin sebetulnya ini ya, kalau dari pengalaman gue sih sebetulnya dari setahun itu sambil ngantor gitu kan, sambil ngantor gue mencoba ya side hustle lah. Jadi basically dalam setahun itu gue gak tidur sama sekali. Jadi ya kalau di iklan juga kan basically lu gak tidur ya gitu maksudnya. Lu kerja gak habis-habis juga. Nah tapi during that time gue di weekend juga gue kerjaan Watu Gourmet. Habis ngantor gue masih ngerjain kerjaan Watu Gourmet apa gitu kan. Jadi dalam setahun gue bisa ngeliat nih sebenarnya yang bisa gue lakuin full time kalau misalnya gue gak ngantor nih. Jadi agak kebalik. Jadi kayak harusnya ini bisa gue fullin kalau gue gak ngantor. Ini mungkin bisa gue fullin kalau gue ngantor gitu. Jadi possible income-nya juga bisa dihitung kan. Kalau misalnya gue cuma bisa konten 1 dalam seminggu gitu kan. Berarti kalau gak ngantor gue bisa bikin 3 atau 4 klien gitu misalnya. Misalnya kayak gitu. Jadi gue mencoba bikin projection sebetulnya kalaupun gak ada jam ini gue bisa limpahin kegiatan gue di jam yang lain tuh dan gue bisa menghasilkan berapa. Basically hitungannya sih gitu waktu itu ya. Dan kira-kira kalau misalnya gue gak ngantor, gue ngelakuin ABC ini apakah gue bisa hidup atau enggak. Iya, tapi kan itu masih possibility pada waktu tahun pertama sih ada beberapa. Memang udah menghasilkan. Cuman memang gak sengebut ketika gue resign. Karena memang kita cuma punya 24 jam sehari 7 hari seminggu ya. Iya. Jadi manpower yang digunakan juga sebatas itu. Gitu. Kecuali lu mau tipes setiap minggu gitu ya. Tapi maksud gue mungkin lebih ke hitungan matematik aja sih. Ketika gue cuma bisa ngerjain satu project sebulan. Kalau misalnya gue punya lebih banyak waktu, gue bisa bikin 4 project sebulan gitu. Ya kurang lebih gitu sih. Jadi dalam setahun itu kayaknya possible gue misalnya bikin bisnis. Jadi makanya gue bilang
gue mau coba explore waktu gourmet ini bisa ngapain aja. Makanya gue dari konten, dari dapur, dari konsep, dari apapun. Setiap orang yang datang, karena banyak banget kerjaan yang sebetulnya gue orang datang tuh untuk bertanya, gue bisa ngapain ya sama lo ya? Oke. Jadi gak tahu juga rate-nya berapa, dia mau minta harga gue juga gak tahu. Gitu. Jadi kebanyakan memang diskusi kayak lu butuh apa, gue bisa bantu apa, dan value apa yang bisa gue kasih ke lo. Sebetulnya gitu. Nah, jadi that's interesting. Iya, karena memang banyak banget kayak misalnya, Mas boleh dong ke restoran saya terus benerin presentasinya misalnya gitu. As simple as that gitu kan. Gue gak tahu ada pekerjaan semacam itu. Iya. Iya kan? Gue juga baru tahu. Gue pikir itu chef konsultan doang. Exactly. Gitu tapi kan. karena konten lu plating gitu ya? Mungkin. Iya. Gitu. Iya, jadi bahkan gue ngobrol sama chefnya juga, dia juga open gitu. Gitu. Jadi memang ada satu, basically dalam semua pekerjaan ya, ketika lu punya niche tertentu, akan ada interest yang masuk yang sebenarnya itu gak ada di lapangan gitu. Iya, dan kadang gak kepikiran cuy. Iya, gitu. Bener-bener gak kepikiran sih. Gue kayak ini kita kan udah mulai ada brand coming in gitu. Either nanya-nanya atau yang udah berjalan gitu. Yang gak kepikiran aja, ternyata ini tuh bisa maksudnya kayak begini tuh bisa diduitin. Iya. Gitu loh. Iya, gitu. Memang bener-bener gak bisa ketahuan sampai itu kejadian sebetulnya. Dan agak menarik sih gitu kan. Dan lu gak bakalan tahu kalau gak lu coba. Betul. Iya. Betul banget. That's the beauty. Lu waktu lu bikin warteg gourmet, lu ngira bakal lu full time di sini, emang that's the goal atau kayak? Enggak tahu ya, agak setengah-setengah. Tapi once you know it gitu loh. Dalam arti kata, wah ketika bikin warteg gourmet gitu ya sebagai iseng-iseng, tapi kayak pasti lu punya firasat bahwa ini akan menjadi besar. Dalam arti besar tuh maksudnya at least lo ngerasa bulat dengan ide lo. Iya. Biarpun itu lo ada feeling lah. Gitu lo mau jadi gede atau enggak itu mah gimana Allah aja gitu ya. Cuman maksud gue ketika lo tahu ide lo bulat, lo punya semangat yang beda dan lo punya vision yang beda gitu lah. Mau gede mau atau enggak itu mah gimana orang buat kan buat dan nggak semua klien nyari yang gede loh. Exactly. Bener. Gua kemarin ngobrol sama partner berdua, dia ke bar gua. Bar gua guys, Bura-Bura. Promosi dulu. Silakan loh. Gue baru buka bar nih, ya kan, sports bar sama Japanese bar di Jalan Benda. Nah terus ada tamu kemarin 2 orang, karena kita baru buka area dalam cuma buat 4 orang doang. Ada 2 orang, gue ngobrol, dia punya travel show. Oke. Dia punya travel show, namanya Before Monday, check it out di YouTube. Nah dia keliling Indo gitu. Tapi awalnya itu passion project aja, iseng-iseng. Followernya, subscribernya dan viewernya nggak jauh beda dari kita. Gitu loh, bukan yang kayak ratusan ribu view, jutaan view gitu. Tapi brand-brand besar masuk dan emang sekarang tuh nggak semuanya nyarinya artis Instagram, artis YouTube yang udah 200.000 atau jutaan subscriber, nggak semuanya begitu. Gitu. Betul, ada juga yang emang nyarinya yang niche. Dan sekarang untungnya kalau dia bilang sama gue, nyarinya tuh yang emang bener produksinya tuh legit gitu loh. Betul. Bener gitu, udah mulai berbeda kayak begitu. Iya, karena tergantung biasanya kalau yang ada beberapa pertimbangan juga kayak tadi misalnya, gue mencari production yang legit, mantap gitu kan. Ya brand akan lihat ke situ. Ya tergantung brandnya juga ya. Cuman tergantung brandnya. Biasanya brand yang bagus sih akan lihat ke sana ya, nggak cuman apa bahasanya sekarang ya, nggak asal laku doang gitu, tapi dia punya quality lah sebetulnya di situ. Iya. Gitu. Nah lu inget gak awal brand lu apa awal yang dulu approach? Brand awal gue itu pasti lu happy banget tuh. Iya. Dulu itu brand awal. Brand awal, gue lupa brand awal banget ya. Yang brand awal banget kayaknya sebenarnya brand awal banget gue tuh gue jadi talent sebetulnya. Oke. Gue talent ada dulu iklan Bolt. Iklan Bolt itu provider. Bolt itu apa namanya? Iya yang wifi itu. Wifi itu, iya gitu. Lu jadi talent. Jadi talent gue Sam Bramantio sama satu. Apa lu masak gitu? Jadi talent aja. Iya. Talent tuh talent. Enggak, maksudnya talentnya apa? Ngapain? Jadi 3 nih. Satu lagi gue lupa namanya. Mbak siapa? Dia tuh kayak makeup. Makeup artis. Makeup bukan makeup artis. Jadi
pokoknya nih dia brand ini mempotret sosok-sosok yang berhasil di digital dengan sendiri. Kalau si Sammy itu dia ada namanya YouTube Squad. Jadi dia nge-DJ dari lagu YouTube. Nah kalau gue Watu Gourmet dan si Mbak ini tuh dia pokoknya tutorial makeup sendiri lah segala macam. Oke. Ya jadi bintang iklannya gitu maksudnya gitu bertiga ini dengan cerita masing-masing gitu kan. Jadi menurut gue kalau misalnya udah ditangkap kayak begini ya lumayan sih gitu kan. Dan kayaknya berarti udah dianggap boleh nih gitu loh. Jadi ya udah gue habis itu coba membuka kemungkinan-kemungkinan yang lain lah gitu. Karena gue gak pernah kepikiran untuk bisa menjadi Iya waktu lu plating kerupuk gitu lu gak kepikiran lu jadi bintang Enggak kepikiran. Itu memang passion project gue aja gitu lah. Karena gue gak terima nih makan Indonesia gue gak dikenal sama orang-orang gitu loh. Menurut lu sepenting apa sih? Nah ini buat listener kita ya. Passion project. Sepenting apa? Ya. Karena I know it's important. It's important. Very important sih. Iya. Tapi dari kacamata lu? Kalau dari kacamata gue sepenting apa itu penting banget sih. Karena kadang-kadang itu yang membentuk lo menjadi lo sendiri gitu loh. Dan itu sebenarnya lo sendiri, itu adalah lo. Gitu. Iya itu adalah passion lo. Passion lo. Gitu. In a perfect world lo bakal berkarir itu doang sebenarnya gitu kan. Karena kadang-kadang passion project juga ada yang memang segitu-gitu aja dan gak masalah. Yang penting gue keluar. Kan karena sebagai manusia yang bersosialisasi ini kan maksudnya kan banyak tekanan hidup ya gitu loh. Dan salah satu passion project adalah cara lo untuk keluar dan menjadi diri lo sendiri sebetulnya. Iya, dan apapun. Dan apapun. Dan sekarang sih apapun selama lo bisa ngelihat ada sedikit kesempatan menjadi apa, itu akan menjadi uang sih sebetulnya. Iya. Gitu kan. Iya dan again, harus dibilang lagi, lu gak pernah tahu uangnya itu akan datang dari mana. Gak akan pernah tahu. Gitu. Ya gue mungkin gak ngomong uang ya, tapi rezeki lah. Iya. Gitu ya. Rezeki itu gak tahu bentuknya ada apa sih sebetulnya. Betul, gitu. betul. Kayak ya gue dari podcast gue banyak dapat klien konsultan, gue dapat tawaran jadi speaker bro. Iya. Gitu, bukan jadi speaker ya, kalau dari jadi speaker oke, gue jadi moderatornya kayak MC gitu. Dari podcast ini. Iya. Dari mana coba hosting hubungannya? Gitu ya? Iya hosting gitu, gue sampai kayak, saya bukan host loh, gue malah yakinin potensial klien gue itu, Mbak saya bukan host loh, saya tukang masak. Saya bilang, enggak tapi kita suka cara pembawaannya. Oh saya harus kayak gimana ya, basically kayak podcast aja mas gitu. Oh oke. Gue bilang gitu. Ya itu lu gak pernah, again you never know gitu kalau lu bikin something yang lu suka. Iya berarti kan ada talent lo yang kepake gitu sebetulnya. Mungkin sebenarnya kalau ngejawab pertanyaan lu passion project sepenting apa, penting sebetulnya banget ya untuk bisa mengupas talent lo sebenarnya tuh apa gitu. Ya lo udah jago di dapur, terus ternyata lo bisa nge-host juga gitu. Lo bisa menjadi MC yang baik kan nggak kepikiran. Nggak tahu yang baik ya. Ya setidaknya buat kita para pendengar lo kan baik banget gitu. Kayak gitu. Iya dan penting lagi menurut gue juga karena ya lu berapa kali gue yakin lu punya temen yang begini juga gitu. Kalian deh listener pasti punya temen yang kayak kerjaannya bukan di passionnya, setiap ketemu aduh ngeluh. Betul. Kalau lagi nongkrong hari Minggu, aduh bentar lagi udah Senin nih. Betul. Gitu. Iya. Itu ketika lo udah menghitung hari dalam bekerja dan lo udah nggak mau ketemu Senin, itulah indikasi bahwa lo harus merubah sesuatu sih. Gue nggak bilang harus resign. Iya jangan. Bukan harus resign. Iya kalau lo pun mau resign ya harus sehat gitu kan sebetulnya harus pikirin baik-baik. Tapi lo harus salurkan lah. Betul. Kreativitas dan ya diri lu sendiri lu harus salurkan. Betul. Dan kadang-kadang kebosanan itu adalah indikator yang baik untuk lu berkarya akan sesuatu. Apapun itu gitu ya. Jadi ketika lu mulai merasa bosan, ya berbuat sesuatu lah. Kalau gue mungkin karena dilatihnya dulu selalu berkarya gitu, lu ngapain kayak lu gambar kayak lu bikin musik apa segala macem, ya gue salurkan di situ. Kalau lu suka bertanam ya silakan bercocok tanam juga. Tapi intinya adalah salurkanlah apa yang membuat lo merasa hidup kembali gitu kan sebetulnya. Iya benar karena when you do something that kayak lu emang lu passionate gitu, which sekarang udah mungkin rada overuse ya passion itu. Tapi yang hobi yang benar-benar lu suka dah lu ngapain, entah itu lu ngejahit,
Iya. Ngegambar, main Betul. musik, podcast, plating makanan warteg, Betul. iya kan? Iya. Apa aja, salurkan dulu. Siapa tahu ntar jadi something. Betul. Gitu. Betul. Tapi memang ada beberapa studi juga passion itu nggak bisa menjadi modal sih. Passion doang nggak akan bisa jadi modal. Enggak, gitu. tidak. Tapi memang sangat tidak bisa. gitu. Iya. Karena memang harus sustain juga gitu kan. Makanya lu harus mencari keseruan di balik passion lu gitu sebetulnya. Iya, passion is passion. It's a good start. Yeah, it's a good start. Tapi you need pertama komitmen, kedua konsistensi, itu yang susahnya gila banget sih. Betul banget. Iya, gue dulu sebelum kayak mulai podcast terus sama experience YouTuber gitulah, nanya-nanya, lu yakin lo Ray mau bikin YouTube? Lu gak bisa stop lo. Dia bilang, gak bisa stop lo. Udah gak bisa stop aja katanya. Maksud lu gak bisa stop? Ya kalau lu lagi lu nyari income lu di situ nih, lu bikin YouTube dengan gue nyari income, lu gak bisa stop upload karena paling penting tuh konsistensi. Ini dari teman lo yang udah ber-YouTube Ria nih. Iya gitu. Itu lu gak bisa stop loh. Dia bilang gitu. Oke. Dia bilang ya coba deh. Dan ternyata waktu awal-awal tuh susah banget kan. Dan ngefek banget. Iya. Ya emang harus komit gitu ya. Iya ngefek banget. Kalau lu misalnya 2 minggu deh lu lupa atau lagi males gak ngupload gitu. Itu ngefek banget cuy. Dari engagementnya. Kalau gue pernah waktu awal-awal masih berdua doang sama bini gue. Ya kayak contoh gue lagi pergi ke India gitu, gimana mau nguploadnya gitu kan. Terus kayak ya udahlah 2 minggu doang gitu. Terus kayak malah ngaruh banget. Ngaruh banget. Iya lu juga ada YouTube channel kan? Iya, tapi kan gak sehidup lo ya. Ya itu karena kayak konsistensi itu. Betul, kuncinya memang di situ sih. Lu emangnya semua masih sendiri? Masih sendiri. Ya sebetulnya kalau ada project gede, kalau ada project of course, kalau proyek besar ada. Cuman kalau yang bangsa kayak gini, gue masih manage sendiri sih kadang-kadang. Ya ada 1-2 yang ngebantu, cuman gue gak punya in-house. Itu gue masih ngerjain sendiri semuanya. Gitu. Terus waktu itu lu pernah diundang ke Ubud Food Fest kan? Nah. Keren banget lu, gila. Lu juga pernah kan? Belum, gak pernah. Gue gak pernah diundang, belum diundang. Datang aja belum pernah gue. Hah? Belum pernah gue datang ke Ubud Food Fest. Pengen banget, tapi selalu somehow Ubud Food Fest itu dari yang pertama sampai yang udah keberapa nih sekarang. Itu gue lagi kerja. Oh. Selalu. Kayak udah janjian nih tahun ini udah pas udah. Iya. Gitu. Padahal seru banget itu Ubud Food Fest. Iya seru sih. Iya it's a different scenery lah untuk sebuah food festival sebetulnya. Lalu gimana ceritanya bisa diundang ke sana? Gak tahu tuh Bu Janet waktu itu DM gue gitu kan. Terus ya udah ngobrol, gue lagi kesana kebetulan ketemu ngobrol, ngobrol aja kenalan gitu. Terus ya udah akhirnya ditangkep lah gue gitu kan. Lu mau ngelenong gak tempat gue kata Bu Janet. Gitu ya udah akhirnya dia udah balik lagi. Apa yang bisa gue bantu, gue mau ngapain gitu kan. Gitu. Mau ngapain? Ya udah akhirnya ada beberapa stage yang gue nimbrungin gitu ya, gue sebagai pembicara lah, speaker di situ. Terus juga ada beberapa demo gitu ya, demo plating. Ya udah. Ya bermain-main lah gue di situ. Dan di situ ya maksudnya gue bilang tadi ya rezeki. Maksudnya gue bisa berkenalan dengan segitu banyak orang di sana, pasti di sana gitu kan. For connection sih. Iya, gitu. Jadi ya it's a very good experience lah gitu maksudnya. Karena kan gue juga mungkin di scene kuliner gue nggak kenal siapa-siapa sebetulnya, gitu. Yaitu kenalan-kenalan baru semua lah menurut gue. Karena memang gue bukan dari industri itu kan, gitu. Dan gue banyak banget dikenalin sama teman-teman di industri kuliner ini yang luar biasa sih, yang gue yang ya panutan gue lah akhirnya sekarang bisa ketemu lo gitu kan, yang menurut gue kayak ya ini orang-orang hebat sih semuanya gitu. Jadi respect maksud gue, karena enggak ya gue tau lah gitu kan, maksudnya enggak gampang menjadi orang-orang hebat di industrinya gitu kan. God, yes. Gitu, kurang lebih gitu. That's why tadi nanya balik ke pertanyaan internship itu, karena gue pengen merasakan. Iya, gitu jadi kan. guys, Dade ini pernah buat nyari inspirasi, katanya lagi mentok, dia cerita dia kerja di restoran waktu itu
tempatnya Chef Maxi kerja, restoran Sang Saka. Yes. Fine dining, Indonesian course meal. Yes. Ya kan? Gitu. Itu gimana ceritanya bro? Jadi ya satu dan lain hal ya gitu. Lagi kan, mentok nih. Ya lagi mentok gitu kan. Lagi mentok. Terus juga di satu sisi gue tuh banyak banget dapat kerjaan di bidang kuliner, di dapur gitu kan. Kan gue sebenarnya gue bukan train chef juga dan gue gak pernah punya pendidikan di dapur gitu. Salah satu caranya gue belajar adalah dengan nyemplung gitu. Salah satunya yaudah sekalian aja deh gue belajar nih. Gue telepon lah si Bebeb, si Maxi gue telepon kan. Mas gue boleh gak Nino gitu di tempat lo. Ya udah gitu. Akhirnya gue belajar lah di sana gitu kan. Mulai cuci piring, apapun gue kerjain lah gitu. Gue pengen tahu ya. Jadi ya udah kalau prep kan ya lu udah bantuin aja semua yang ada gitu kan. Terus ya udah sampai servis juga. Ya gue ngikutin terus lah. Dan ya inspirasi tentunya akan sangat banyak. Tapi intinya gue pengen tahu banget sebetulnya dinamika di dapur itu tuh. Ya gue tahu sedikit demi sedikit gitu kan. Tapi kan gue gak pernah full time di situ gitu kan. Kayak gue tahu ya memang ya sangat tidak mudah. Ya kan? Tidak mudah. Yeah. Tapi goes both way loh. Kalau gue kebalik nih. Iya. Gue dari dapur. Betul. Udah. Terus nyoba nih ini kan. Gila susah. Tidak mudah juga kan. Sangat-sangat tidak mudah. Gila. Gitu. Apalagi yang kayak. Ya dulu gue orang yang kayak aduh selebriti mana bisa masak sih gitu. Sini servis ini sekali gue bilang gitu. Begitu lu ditaruh di depan kamera, lu suruh masak live audience gitu. Anjing gue gak bisa ngomong apa-apa, ngomong AO, MC-nya nanya kayak. Terus abis MC-nya nanya dibisikin, Chef senyum dong gitu. Anjing gimana gitu. Belum waktu nunggunya. Betul. Crazy. It's a totally different mentality sebetulnya. Jadi itu yang gue pelajarin juga gitu kan. Persis kayak lo bilang tadi, ini agak kebalik gitu kan, experience kita gitu. Lo di dapur pengen jadi creator, gue kebalikannya. Maksudnya nyemplungnya ke beda dunia gitu ya. Tapi satu hal yang gue pelajarin memang mastering itu gak sebentar. Yeah. Ya In kan? anything gitu. Yeah. Lo juga mastering di kitchen juga kan lo dari kapan sih? Ya kan? Dari orang-orang nggak tahu gitu. Sampai sekarang lu bisa merem bikin apa aja juga. Ya, iya ngerti. Dengan waktu gitu. Jadi ya memang tidak mudah kalau lu buru-buru. Memang harus. Iya. Gitu iya, kan. Harus coba dulu lah. Coba dulu. Ya my God. Gue kalau sekarang gue lihat episode 1, 2, 3 gue gitu. Anjing nih apa-apaan sih. Oh parah. Gue juga kalau gue scroll down ke bawah ya. Konten pertama gue ya ampun busuk banget gitu. Tapi itu membuktikan bahwa intinya ya lu mulai aja dulu. Ya kan lu mulai dulu, jalan dulu. And then seiring waktu lu bisa menemukan pattern lo gitu kan sebetulnya. Tapi masih bener pas lihat lagi foto pertama. Ya ini busuk banget sih. Kayak ya Allah apa gitu kan kayak gini. Dulu juga. Oh ada yang dengerin ini. Kok orang suka ya dulu ini apa sih gitu kan kayak gitu-gitu. Nah lu nextnya sekarang apa nih? What's the big plan? Kok orang seperti lu gak bikin PH aja sih kalau udah banyak klien? Bukan that's the money ya? Iya. Kayak real money gitu. Iya. Nah tahun ini memang gue kemarin tuh explore banget ya gitu loh. Dan gue menemukan satu pembelajaran bahwa ya gak bisa semuanya lo lakuin juga gitu. Lo setup kitchen sambil lo produksi video, sambil lo konsult apa segala macam itu hidupnya gak meledak sih gitu kan agak susah. Ya emang gue akan memfokuskan aja sih sebetulnya. Mainnya apa dan secondary-nya apa gitu. Dan ya lebih ke sana sih, gue akan lebih main ke konten, production, secondary-nya gue masih ya karena berhubungan dengan makanan dan kuliner ya gue selalu akan ada di situ sih sebetulnya. Ya ntar gue yang gantian gue yang intern tempat lo. Yeah. Kayak gitu. Gue tuh pengen banget deh punya. Ya gara-gara ini gue lihat ini kayak anjing kalau misalnya bikin satu travel show yang benar-benar keliling Indo. Belajar karena gue juga masih belajar kan, gue bukan
Jadi tema show-nya tuh bukan yang kayak gue expertnya gue ngasih tahu. Gue belajar sama si expert ini. Gitu. I think that will be fun. Iya. Soalnya bener nih Ray. Tadi lu sempat nanya kan nextnya lu mau ngapain. Setelah gue membedah gitu kan. Kayaknya gue lebih banyak pengen memproduseri deh sebetulnya. Dalam arti kata gue ya itu kan memang teritorinya ya. Skill setnya ada di situ. Kreatif dan production dan segala macam. Idea dan teman-temannya. Dan dunia yang gue selami juga dunia yang gue senangin banget. Passion gue adalah makanan gitu. Makanan Indonesia. Jadi menurut gue itu yang akan menjadi core gue ke depannya sih. Ya which is sebenarnya itu yang gue lakuin sekarang sih. Cuman gue akan lebih mengkerucutkan akan bermain lebih ke situ sekarang gitu loh. Kesananya. Jadi gue mungkin akan lebih producing dan lebih lebih mencari create ide baru sih yang berhubungan dengan kreativitas dan makanan. Gitu sih. Nice. Mungkin collab ke depannya kita nanti. Oh pasti dong. Amin. Seru kayaknya ya. Seru banget. Mantap. Untung gue bikin channel podcast. Tapi kalau dari podcast lu sendiri Ray, lu kan range-nya nih jauh nih. Ya kan ada dari kopi, wine, fermentasi, apalah sebutannya gitu. Lu tuh yang pengen, karena kan dunia lo nih gitu kan. Ada gak sih sebenarnya ketika lo udah buka podcast banyak yang hal-hal yang sebetulnya skip dalam arti kata, gue gak tahu ini. Oh banyak banget. Oke. Contoh kopi. Kopi itu gue of course kalau misalnya lu bikin, kayak temen gue bilang oke, lu bikin podcast. Lu banyakin konten kopi karena kopi itu gede banget industrinya gitu. Ya kan di Indo udah kebentuk lah. Medianya udah ada juga yang khusus kopi gitu segala macam. Dan itu akan ngebantu. Tapi gue gak tahu apa-apa soal kopi. Baru kemarin setelah yang gue ceritain tadi yang gue episode gagal gara-gara alat gue masih jelek semua itu. Itu konten pertama yang gak pernah di-upload. Satu lagi. Baru kemarin Mas Fahri Murad. Dia amazing home brewer tapi menang barista championship. Sempat dikirim ke US juga, juara juga. Sekarang jadi kayak konsultan kopi dan figur kopi gitulah. Gue baru dia doang gitu. Nah di sini itu kopi gitu. Wine, waktu kita kan lagi kolaborasi sama PT Jadi Grupnya Vinplus tuh. Itu gue nggak tahu apa-apa. Or at least ya waktu di Prancis dulu, waktu wine murah di sono ya gue nge-wine gitu. Di sini mah jarang banget nge-wine, orang mahal. Nah tapi di podcast ini gue belajar banyak banget gitu. Expert Indo yang gue pikir gue udah tahu, biasalah sotoy kan gue, karena ya gue juga udah tahu oke, kita bisa ngomongin, ternyata gue nggak tahu banyak. Terus dari sono dikenalin lagi gitu. Pertama kali gue, dan banyak banget connection yang gue dapat gitu. Jadi bukan kayak hasilnya nih bukan dari duit doang gitu kan, kayak Maxi. Gue udah follow Maxi udah lama banget di Instagram, tapi gue nggak pernah kenalan sama dia. Gue kenalannya lewat podcast. Gue DM, gue bilang gue mau ajak podcast, dia bilang oh ya udah, tapi gue kerja terus di Sang Saka. Dia bilang oh ya udah gue makan, habis itu udah closing rasanya gue podcast. Nah di podcast dia bilang lu harus ketemu nih orang namanya Wira, dia expert makanan Indo sampai zaman kekerajaan Hindu Buddha. Dia bilang gue ajak di podcast. Podcast sama si Wira bilang lagi, lu mau explore gak tentang sejarah makanan Padang? Dan rendang itu gimana? Karena ada The Rendang Traveler. Gitu. Ada emang satu this lady namanya Uni Reno. Dia emang khusus expert makanan Sumatera Barat. Dari sejarahnya tahu, dia regularly sebelum pandemi bikin tour, bikin trip ke sana lu, ke desa-desa. Rendang-rendang yang lu gak pernah tahu ada gitu. Gue undang juga di podcast. Dia kenalin gue ke fermentasi. Gitu. Lu harus ngomong juga nih, ini ahli fermentasi Indonesia. Kayak begitu terus. Iya. Jadi kontennya nggak bisa, dan gue belajar banyak banget. Iya. Gitu. Selalu ada yang baru gitu ya. Yes, selalu ada yang baru. Karena pertanyaan yang paling gue sering ditanya tuh, ya emang nggak habis-habis ya lu F&B doang gitu kan. Gila man, not even close ini man. Potential guest list gue masih banyak banget dan selalu nambah. Dan itu makanan, belum kopi. Teh gue belum sentuh sama sekali, which itu huge juga culture-nya di Indonesia. Dan belum, masih banyak banget cuy. Iya. Plan gue sih sebenarnya pengen kayak kemarin gue ke Bali tuh.
Mungkin gue stay di kota mana satu lamaan gue podcastin tuh. Soalnya kan banyak yang gak ke-reach kan. Betul. Gitu loh. Menurut lu kota mana yang paling potensial? Kalau lu mau ngelakuin plan itu ya? Kalau kota yang paling potensial, yang gue pengen banget sih sebenarnya Bali. Itu Bali. Karena kan ini kan Jakarta nih. Selalu Jakarta dan Bali kalau di F&B industry as a whole nih. Bukan makanan doang, itu selalu di-compare. Iya. Jakarta apa Bali. Nah, Bali ini biasa kayak kemarin gue 2 hari gue dapet 4 episode gitu kan. Tapi kalau misalnya nih gue sebulan di situ tiap hari podcast gitu sama orang-orang interesting yang emang nggak bisa ke Jakarta. Iya. Gitu itu bakal keren banget sih. Tapi juga semakin kesini gue lihat ini podcast tuh enaknya bisa dalam ngobrolnya gitu kan. Bisa dalam ngobrolnya nggak kayak misalnya gue nge-vlog doang gitu ke tempatnya Maxi misalnya. Oke, ini makanannya gitu doang. Udah, tapi ini bisa ekspor dalam. Tapi mungkin kalau ada visual bisa di sananya gitu. Misalnya produksi arak Bali gitu. Iya. Sambil minum, sambil lihat gitu kan. Dan sambil diskusi sampai dalam itu mungkin lebih dapat. Iya. Kebayang. Ya kompleks gitu lebih seru ya. Yes. Ya bikinin lah konsepnya Pak Produser. Siap. You heard it first here. Ingat. Oke. Wah Mas Dadit terima kasih buat waktu. Sama-sama, thank you banget loh. Udah diajak ngobrol. Iya. Kenalan. Gue mau ke Riung Rasa terus kayak lu ada temen gue nih datang, lu don't mind gak? Kayak gue pengen banget lu kenalan sama dia. Iya. Gitu. Siapa? Gue bilang gitu, Warteg Gourmet. Oh siap. Si Messi juga bilang, gue mau kenalin lu sama Ray Johnson. Oke siap, ntar gue datang. Siap. Gue tahu kan kalian kan mau podcast sana waktu itu kan. Yes. Udah. Dia bilang sudah datang. Gue siap. Iya, fun. Dia connecting a lot of people sih. Maxi. Iya, seru. By the way nanti, gue gak tahu nih podcastnya keluar kapan ya. Nanti kan gue mau podcast. Mau pop up di tempatnya dia kan. Februari. 22 nanti akhir Februari kalau jadi insya Allah. Oke, ya gitu. Semoga jadi sih, semoga tidak ada yang tidak diinginkan. Iya, gitu. PPKM edisi berapa udah nggak tahu. Iya. Semoga lancar. Thank you. Semoga sukses Warteg Gourmet dan usaha-usaha lu ke depannya. Semoga I would love to do a collaboration sih in the future, man. Yes. Thank you, very nice meeting you. Thank you juga, Ray. And guys, thank you very much ya buat udah dengerin podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Follow di Instagram Warteg Gourmet buat konten-konten lucunya, plating. Dan juga jangan lupa Instagram lu, Instagram personal Dadedos buat yang mau kerjasama atau lagi butuh produser. Yes. Oke. For further updates, jangan lupa check out Instagram kita di Ray Jensen Radio. Kritik dan saran bisa komen atau bisa DM gue juga langsung. Oke, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye. Thank you banget.